wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bila syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bu, sedang di mana maghrib dan isya rahimahullah. Malam ini kita insyaallah melanjutkan kajian tentang fikih zakat atau hukum fikih seputar zakat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian serta urgensi dan pentingnya kita mengkaji zakat, fikih zakat, dan juga sudah membahas tentang hukum membayar zakat. Dan hari ini kita insyaallah melanjutkan tentang siapa yang wajib membayar zakat. Sebelumnya mungkin kita perlu sedikit lebih mengulang atau mengingatkan bahwa mengkaji zakat ini kalau seandainya nanti kita misalkan termasuk kepada orang yang belum wajib mengeluarkan zakat karena belum memenuhi kriteria misalkan, bukan berarti tidak perlu mengkaji fikih zakat ini. Kenapa demikian? Karena kita mengkaji zakat itu sebagai ilmu, dan kita juga bisa mengingatkan saudara-saudara kita yang lain tentang fikih zakat tersebut. Jadi nanti kita bisa mengingatkan saudara kita misalnya, atau tetangga kita, atau orang-orang yang kita kenal yang terkena wajib hukum zakat, kita ingatkan. Ini merupakan amal soleh walaupun kita belum wajib. Jadi insya Allah tidak akan sia-sia, dan bahkan harus kita mengkaji hukum zakat ini. Walaupun sekarang mungkin kita tidak menjadi muzaki, tidak wajib membayar zakat, tetapi bisa jadi pada suatu saat kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, pada saat itu kita wajib bayar zakat. Alhamdulillah kita sudah mempelajari hukum zakat dan kita tidak lagi bingung bagaimana caranya menghitung zakat dan mengeluarkan zakat yang wajib kita keluarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini yang pertama adalah tentang siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau menurut redaksi atau teks-teks Al-Quran dan Hadis, ulama menyimpulkan, paling tidak mayoritas ulama menyimpulkan bahwa zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang sampai pada kadar wajib zakat. Jadi seorang muslim dan muslimah yang merdeka, bukan budak, berarti dahulu kan ada budak, yang merdeka wajib mengeluarkan zakat apabila hartanya sudah sampai pada kadar wajib zakat atau syarat wajib zakat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah. Maksud infak di sini adalah tunaikanlah kewajiban zakat. Jadi infak itu juga bisa berarti membayar zakat. Seperti sedekah. Sedekah itu penggunaannya selain sedekah sunat juga sedekah wajib. Nah, ini perlu juga kita luruskan pemahaman kita. Kalau di kita yang namanya sedekah itu selalu sunat. Yang kita pahami yang sedekah itu adalah sunat. Padahal sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Itu sunat. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu diperuntukkan kepada atau bagi fuqara, orang fakir, wal masakin, dan orang miskin. Maksud sedekah di sini itu bukan sedekah sunat. Maksudnya sedekah zakat yang hukumnya wajib. Nah, jadi maksud dari sedekah dalam Al-Quran ataupun hadis itu ada yang sifatnya wajib dan ada sifatnya sunnah. Demikian juga dengan infak. Infak wajib berarti zakat. Infak sunnah berarti selain dari yang wajib. Nah, oleh karena itu bagaimana kita di zaman sekarang? Apakah kita boleh memahami sedekah itu adalah sunnah?
Infak itu adalah sunnah, boleh saja karena ini berkaitan dengan budaya dan adat istiadat. Tetapi kalau kita ingin memahami redaksi-redaksi dalam syariat, maka kita perlu memahami makna sadaqah dan makna infak dengan makna yang sesuai dengan pemakaiannya dalam syariat, terutama dalam Al-Quran dan hadis. Jadi infakkanlah, dari tadi dalam surat Al-Baqarah, infakkanlah sebahagian atau yang baik-baik dari yang kamu usahakan dan dari apa yang kami keluarkan bagi kalian dari permukaan bumi. Apa saja yang dikeluarkan dari permukaan bumi? Seperti tanaman, zakat tanaman, buah-buahan, ya, ataupun zakat tambang. Jadi tambang itu juga wajib dikeluarkan zakat. Berdasarkan ayat ini surah Al-Baqarah ayat 267, ulama mengatakan zakat diwajibkan kepada semua muslim muslimah yang hartanya sampai pada kadar wajib zakat. Tidak ada kemudian di sini karena lafaznya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi semua orang beriman. Termasuk di sini anak-anak. Anak-anak juga wajib keluarkan zakat. Yang belum balik wajib keluarkan zakat. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Atau orang yang diwasiatkan oleh bapak yang sebelum meninggal, anak yatim misalnya juga wajib. Anak yatim wajib juga mengeluarkan zakat apabila anak yatim memiliki harta yang sudah sampai pada kadar wajib zakat. Misalnya anak yatim orang tuanya meninggal, dia punya harta peninggalan orang tuanya 100 juta, wajib zakat, wajib zakat. Siapa yang mengeluarkan zakat tersebut? Anak yatim masih kecil, umurnya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia belum bisa bertasarruf sendiri, maka walinya lah yang mengeluarkan hartanya tersebut. Diambil 2,5% dari 100 juta, dikeluarkan, dibayarkan kepada fakir miskin atau kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jadi zakat wajib bagi anak-anak, orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan, selama hartanya kembali sampai kepada kriteria wajib zakat. Ini kita akan bahas kriteria tersebut. Dari yang lain hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan Imam Tabrani mengatakan, "Ittajiru bi Rasulullah, ittajiru fi amwal yatama hatta la ta'kula zakat." Perdagangkanlah harta anak yatim. Ini anjuran Islam menganjurkan kepada muslimin yang mengkafarahi atau yang menjatuhani anak yatim. Kalau anak yatim punya harta, ada hartanya, maka dianjurkan agar harta tersebut diinvestasikan. Tapi keuntungannya bukan untuk walinya, keuntungannya dikembalikan kepada anak yatim tersebut. Dianjurkan demikian. Supaya bagaimana? Hatta la ta'kula zakat. Supaya tidak dimakan zakat. Apa maksudnya tidak dimakan zakat? Kalau misalkan anak yatim dia punya harta 500 juta. 500 juta atau 200 juta atau 200 juta. Kalau seandainya dibiarkan jumlah begitu terus, tidak diperdagangkan, maka setiap tahun dia wajib mengeluarkan 2,5%. 2,5% dari 100 juta saja itu 2,5 juta. Kalau 200 juta hartanya ada yatim tersebut, berarti 2,5%-nya adalah 505 juta. Setiap tahun dia mengeluarkan sekitar 5 juta. Kalau dalam waktu 10 tahun, berapa hartanya pula? Hampir sampai 50 juta. Sampai dia besar kan? Kalau tidak diperdagangkan harta tersebut, tidak diinvestasikan, maka harta yatim dari 200 juta bisa berkurang. Walaupun ketika sudah sampai 150 juta, hartanya yang keluar kan tidak lagi 5 juta. Ya? Supaya tidak dimakan oleh zakat. Nah, di sini kita memahami bahwa Islam menganjurkan agar harta yang disimpan itu sebaiknya diinvestasikan.
kalau Islam tidak menganjurkan kita untuk menabung seperti yang dipanggil masyarakat sekarang. Islam menganjurkan kepada kita untuk investasi, berdagang, berwirausaha. Jangan ditaruh uang tersebut, kecuali kalau seandainya kita merasa tidak aman. Kalau seandainya diinvestasikan, rupanya orang yang tempat berinvestasi ini kemungkinan besarnya dia tidak punya track, tidak punya pengalaman, tidak punya latar belakang. Jangan, nanti sia-sia, rugi, kemudian habis hartanya. Tidak perlu. Jadi diinvestasikan ke tempat yang aman, yang kemungkinan besar bisa mendapatkan keuntungan bagi anak yatim tersebut. Nanti kita lihat juga bahwa harta anak yatim wajib dizakatkan. Karena anak yatim juga ada yang kaya. Siapa anak yatim yang kaya? Yang dia mendapatkan warisan dari orang tuanya, kalau orang tuanya meninggal, atau anak yatim yang orang tuanya masih hidup dikasih harta oleh orang tuanya, ini harta dihibahkan. Tapi orang tuanya menyimpan uang tersebut misalnya, maka orang tuanya yang membayarkan. Kalau anak yatim berarti ya, kalau anak yatim orang tuanya belum meninggal ya. Ya, kalau jadi orang tuanya mungkin dia kaya dahulu meninggal, dia meninggalkan harta. Berarti anak yatim kaya. Berarti. Begitu juga wajib bagi orang yang tertahan. Misalnya orang masuk penjara. Dia masuk penjara, tapi hartanya banyak. Wajib juga bayarkan. Siapa yang membayarkan? Wakil. Mungkin ada pihak keluarga yang dia amanahkan, tolong bayarkan zakat saya. Begitu juga perempuan, laki-laki perempuan wajib bayarkan. Jadi kembali itu setanda kuncinya belum bayarkan. Jadi kalau belum bayar zakat itu dia kira agak tenang. Tapi kalau sudah bayar zakat, kalau tidak tenang. Pembahasan selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini belum bahas hitung-hitungan ya. Kalau hitung-hitungan nanti mungkin agak sedikit ini. Enggak sekarang ya, agak berat. Kita dasar-dasar dulu. Apa syarat harta yang wajib dibayarkan zakatnya? Harta yang bagaimana yang wajib dibayarkan zakatnya? Nah, mungkin perlu kita. Jadi zakat ini agak perlu konsentrasi sedikit dibahasnya ini. Tapi soal yang mudah. Ulama sudah membuat aturan-aturan yang berdasarkan kepada Al-Quran hadis sehingga menyimpulkan beberapa kriteria harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama harus dimiliki oleh orang yang berzakat. Jadi harus kepemilikan penuh. Jadi tidak mungkin kita membayar zakat harta orang lain. Itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya ada harta yang kita berfungsi dengan teman kita, harta bersama, itu tidak bisa kita sendiri membayar zakat. Jadi kita bayar zakatnya harta yang bagian kita. Dibagi dua hartanya, dan yang bagian kita itulah yang kita bayarkan zakatnya. Tidak juga kita membayarkan zakat kepemilikan umum. Atau masyarakat misalkan, kita yang membayarkan. Nah, tidak. Jadi harus ada kepemilikan. Yang kedua, harta tersebut berkembang. Atau dia baik-baik secara langsung berkembangnya atau tidak secara langsung. Yang berkembang secara langsung contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Padi, dia kan tumbuh sendiri itu, berkembang. Kemudian ternak itu berkembang sendiri ya. Yang penting dikasih makan, ya. Kalau tumbuh-tumbuhan dikasih pupuk dia akan berkembang sendiri. Atau harta yang dia mungkin berkembang kalau diinvestasikan, seperti tabungan tadi, dia tidak berkembang sendiri. Tapi kalau seandainya diinvestasikan atau diperdagangkan, dia bisa berkembang. Jadi yang berkembang atau yang bisa berkembang itu kena ambil zakat. Jadi kalau ada tabungan kita di atas satu nisab, wajib bayar zakat. Yang ketiga syaratnya melebihi kebutuhan harian. Jadi dua kebutuhan harian. Jadi kita misalkan punya tabungan satu nisab. Kebutuhan kita untuk
mendapatkan harta berikutnya, kalau kita misalkan bulanan dapat harta berikutnya, berarti kebutuhan 1 bulan kita dikurangi. Kebutuhan kita 1 bulan misalkan 3 juta, kurangi itu 3 juta. Atau 5 juta, kurangi juta tersebut. Termasuk kebutuhan keluarga ya. Keluarga yang kita tanggung. Jadi kurangi dulu kebutuhan kita, termasuk biaya sekolah anak, kemudian hutang, nah hutang harus sendiri. Ya, kebutuhan makanan, sewa tempat tinggal kita, transportasi, termasuk biaya sekarang apa pulsa. Kurangi dulu ya bisa. Dalam 1 bulan itu sampai mendapatkan uang yang pada bulan berikutnya, gaji pada bulan berikutnya. Setelah dikurangi, ya, baru nanti dihitung jumlah nisabnya. Ketika sudah sampai pada haul zakat, 1 tahun zakat, baru dihitung kewajiban zakat. Jadi kebutuhan harian dikurangi dulu. Yang keempat, tidak ada hutang, keluarkan hutang juga. Jadi kalau kita sudah sampai 1 nisab, nah, kalau nisabnya misalkan 85 gram emas, kata kita ada 85 atau 90 gram emas, tapi kita punya misalkan hutang 10 gram emas. Bayar hutang 10 gram emas itu. Kalau sisanya tidak sampai sebesar lagi, berarti tidak ada zakat. Jadi kembali, syarat wajib seseorang bayar zakat diantaranya adalah tidak ada hutang, bebas dari hutang. Dia bayar dulu hutang, baru nanti kalau jumlahnya cukup, masih cukup, baru wajib bayar zakat. Yang kelima, sampai 1 nisab. Batas wajib membayar zakat itu 1 nisab. Ukurannya kalau untuk harta, kalau dahulu zaman Rasulullah SAW itu patokannya adalah emas dan perak. Ya, kita ambil saja emas. Emas itu nisabnya adalah 85 gram emas. Kalau dahulu istilahnya di zaman Rasulullah SAW, atau ulama-ulama dahulu 20 dinar. 20 dinar itu kalau kita ukur untuk zaman sekarang ini itu 85 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang? Kalau di kita itu kan emas itu istilahnya tidak kayak gram ya, rupiah ya. Rupiah Amerik kira-kira. 1 rupiah Amerik berapa gram? 2,5 ya. Berarti 2,5 85 berarti 2,5 34 emas ya. Berarti 34 emas. Kalau kita punya tabungan 34 emas, dikurangi utang kita, dikurangi kebutuhan harian kita, nah berarti sudah wajib bayar zakat. Atau harta, kita punya tabungan yang sama harganya dengan 34 emas tadi, atau 85 gram emas tadi, maka itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Ya. Jadi dikiaskan dengan emas. Itulah 1 nisab. Kalau zakat tumbuh-tumbuhan, beras misalnya, atau kalau di kita yang sering kan beras ya, atau misalkan buah-buahan ya. Kalau di Arab itu gandum, korma itu dizakat, atau anggur itu dizakat. Kalau di kita buah-buahan atau tomat itu masuk timun segala macam. Kalau beras kalau kita ambil ya beras atau padi. Kalau beras itu nisabnya ada beberapa pendapatnya. Salah satu pendapat itu mengatakan 750 kilo. Kalau sampai kita berasnya 750 kilo kalau wajib untuk bayar. Nah ini namanya apa? Nisab. Nisab itu jumlah zakat, kalau jumlah harta kita kalau dikumpulkan ya, sampai ke situ maka wajib bayar. Kalau tabungan kita, bagaimana perasaannya tabungan kita itu terpencah-pencah? Ada di bank syariah ini, ada di bank itu, selamatkan. Ada pula di rumah cash. Apakah ini itu cash saja atau yang di bank saja? Kumpulkan semuanya, jumlahkan. Kalau sudah sampai jumlahnya itu sepadan dengan 85 1 nisab, maka wajib bayar zakat. Kemudian syarat yang berikutnya yang keenam adalah 1 haul. Sudah sampai dia setahun. Jadi ketika kita di tahun sudah sampai batas waktu harus bayar zakat, di tanggal tersebut uang kita lebih dari 1 nisab, maka wajib bayar zakat. Enggak masalah dia misalkan dalam 1
tahun itu pernah kurang dia. Misalkan kita bayar zakat setiap bulan tahun 1 Muharram, kebanyakan orang di bulan Syawal ya. Kalau misalkan 30 Ramadan, misalkan 29 Ramadan, jadwal dia untuk bayar zakat adalah tanggal 29 Ramadan. Ramadan yang lalu dia bayar zakat karena lebih 1 nisab. Kemudian datang lagi Ramadan tahun ini di tanggal 29 sampai juga 1 nisab, maka wajib dia bayar zakat. Walaupun di bulan Sya'ban pernah dia punya harta kurang dari 1 nisab, itu enggak tahu. Jadi kekurangan uang di periode ataupun di masa antara kedua batas waktu di 1 tahun dan 1 tahun itu pernah dia kurang dari 1 nisab, itu tidak menggugurkan kewajiban dia bayar zakat. Yang penting pada tanggal dia membayar zakat tersebut jumlah hartanya sudah sampai pada 1 nisab, maka dia wajib bayar zakat. Tapi kalau seandainya di waktu dia wajib bayar zakat tanggal 29 tersebut hartanya tidak sampai 1 nisab, maka dia tidak wajib bayar zakat. Maka nanti untuk membayar zakat kita salah satu caranya adalah harus menentukan dulu tanggal berapa kita setiap tahun bayar zakat. Ini harus ada tanggal bayar zakat. Walaupun kita belum sampai kita pada tanggal, belum sampai kita pada kewajiban zakat. Kalau bisa kita hitung ya, kapan harta kita sampai 1 nisab. Kalau harta kita misalkan sampai 1 nisab hari ini tanggal 2 Muharram, ya 2 Muharram sekarang, tanggal 2 Muharram misalkan, berarti kita hitung satu tahun berikutnya apakah sampai 1 nisab. Berarti tahun berikutnya kita kalau sampai 1 nisab wajib ya. Yang terakhir, yang ketujuh, syaratnya harta tersebut adalah harta yang halal, harta yang didapat dengan cara yang halal. Jadi harta yang dicuri, harta didapat karena mencuri, tidak wajib bayar zakat. Atau harta didapat dengan korupsi, korupsi misalkan 1 M, 2 M gitu kan. Yang tidak jelas gitu kan sebenarnya tidak wajib bayar zakat. Nah terus harta yang banyak yang hasil korupsi itu bagaimana membersihkannya? Kan harta itu harus disucikan, ya kembalikan semuanya. Jadi harta yang dikorupsi itu dicuri, kembalikan kepada orang yang punya. Cara membersihkan itu, ya tak bisa dibersihkan dengan zakat karena dia bukan harta dia, ya harta orang dia. Jadi ini 7 syarat, ya sebuah harta itu kena kewajiban zakat. Kita ulangi ya. Yang pertama, kepemilikannya, memang harta kita, bukan harta orang. Yang kedua, ya hartanya bisa berkembang. Hartanya berkembang atau bisa berkembang, ya berupa uang-uangan ataupun emas ataupun perak. Ya. Kemudian yang ketiga, harta tersebut sudah dikeluarkan untuk kebutuhan harian kita, ya, untuk anak-anak, keluarga dan seterusnya. Kemudian juga harta tersebut tidak ada hutang di situ, kita tidak berhutang kepada orang lain. Kemudian sampai 1 nisab, yang kelima ya, sampai 1 nisab. Kemudian sampai haul 1 tahun, dan terakhir adalah halal. Kita ulangi sekali lagi. Kepemilikan penuh, bisa berkembang di luar kebutuhan, kemudian tidak ada hutang, sampai 1 nisab, 1 haul setahun, kemudian halal. Halal tadi. Kenapa baru? Syarat wajib zakat apa? Harta yang wajib dizakatkan, satu, milik sendiri. 2, bisa berkembang. Bisa berkembang. 3, di luar kebutuhan. 4, tidak ada hutang. 5, sampai 1 nisab. 6, 1 haul setahun. 7, halal. Nah, syaratnya apa? Ya. Misalnya ada mualaf, dia dari Kristen dan Islam ke Islam. Pas dia masuk Islam, ternyata hartanya melebihi 1 nisab. Apakah dia sudah bisa terjadi? Ya, tunggu 1 tahun. Sejak dia Islam. Tunggu 1 tahun sejak dia baru bisa dihitung kan, baru bisa dianggap. Kalau ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi orang yang non muslim tidak wajib
muslim tidak wajib zakat karena dia tidak beriman. Yang dipanggil oleh Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu, anfiqu mimma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ardh. Ya. Tadi yang wajib zakat itu adalah haul dan nisab kan. Nisab emas dari berapa tadi? 85 gram. Kalau jadi zakatnya 2% ya. Nanti kalau dia dua kali lipat nisabnya, apakah 2,5% juga menurut zakatnya? Ya. 2,5% dari 2 kali lipatnya itu. Berarti 5 lagi ya. Misalnya bukan tetap 2,5% kan? Tetap 2,5%, tapi 2,5% dari total. 2,5% dari total hartanya. Dia terserah mau punya harta berapa, kalau sudah di atas satu nisab, tetap 2,5%. Misalkan dia punya 100 juta, berapa kewajiban zakatnya? 2,5% dari 100 juta, berarti 2,5 juta. Dia punya 1 M, berapa kewajiban zakatnya? 2,5% dari 1 M, berapa? 25 juta. Nah, jadi 2,5% dari total harta yang dia punya. Ya. Ya. Pikir-pikir itu tiga itu lagi proses biaya. Tapi saya lihat kebijakan pemerintah itu adalah karena saya sangat yakin sekali yang namanya BEM itu pasti berusaha. Cuma kontak. Jadi itu bagaimana itu? Jadi sebenarnya ini kan harus menimbang-nimbang antara kewajiban dan kebutuhan. Jadi terkadang ini memang perlu didetail sebenarnya. Di kita memang untuk membayar zakat ini di masyarakat kita karena belum terlalu dipahami oleh masyarakat kita, kesadaran itu masih sangat kurang. Maka pemerintah mengambil peran di sini. Jadi kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berhak tidak untuk itu, boleh-boleh saja. Karena pemerintah berhak untuk memutuskan suatu perkara, ya, dan mengambilnya dan menetapkannya itu bisa. Tapi kalau seandainya memungkinkan untuk mendetailkan itu lebih baik. Cuma mungkin rasanya pemerintah belum sanggup untuk mendetailkan itu, rasanya pemerintah belum sanggup. Ya, karena dia harus membuat hitungan-hitungan. Setiap orang ini jumlah anaknya, sekolahnya di mana, itu harus didetailkan seperti itu. Kita punya pendapat. Satu sisi jawaban yang tadi itu mungkin kita harus lain cuma itu pendapatannya yang dihitung besoknya itu adalah pendapatannya. Jadi sudah memenuhi syarat. Itu lagi ini dua pendapat. Ya, memang ada dua. Jadi begini Pak, harta itu, jadi pemotongan berita itu ada atas nama apa? Kalau dia atas nama zakat mal, memang tidak wajib mengeluarkan saat itu. Tapi sepertinya pemerintah mengambil pendapat itu adalah zakat penghasilan. Kiasnya itu, penghasilan itu dia kiaskan bukan ke harta emas, zakat mal. Dia mengkiaskannya ke zakat tanaman. Gimana Pak? Kenapa tidak ada? Ya. Jadi begini, memang ada pendapat seperti itu. Cuman Dr. Syukawali mengatakan seperti ini. Jika zakat penghasilan itu tidak wajib, maka bisa jadi kita tidak adil. Kalau tidak adil, ada orang yang punya penghasilan, misalnya di luar negeri atau mana dia punya penghasilan 30 juta sebulan, ya kan? Tidak wajib dia bayar zakat, karena itu adalah penghasilan dia. Menurut saya yang lebih kuat adalah zakat penghasilan itu termasuk
Cuma nanti bagaimana pembayarannya atau menunaikannya itu mungkin yang perlu kita kaji lebih dalam. Gitu ya, baik. Lanjut. Ya, sekarang. Ya, dia berarti kan tidak bisa dikembangkan, berarti tidak berkembang. Ya. Kalau dia hanya lahan, berarti tidak berkembang, tidak wajib digandakan. Misalnya ada orang yang punya tanah luas, tapi dia tanah tidak bisa diinvestasikan juga, katanya. Maka dia tidak wajib digandakan. Lanjut. Karena teknologi kota kan bahkan per 5 tahun, per bulan itu kan perbedaan harganya kan. Apakah ada nggak tekan? Misal kita punya tanah mungkin 5 tahun di rumah di perkotaan kan ya, yang 1 meter itu harganya juta kan, 1 meter. Nah kita taruh tahun, 2 tahun itu pertemuan kita kan. Dia kalau diniatkan sebagai investasi, kalau tanah tersebut diniatkan untuk investasi bisa kena zakat. Jadi niat kita tanah tersebut apa? Kalau hanya tabungan saja bukan investasi tidak wajib zakat. Misalnya ini kalau terutama di daerah di luar perkotaan. Tapi kalau kita niatkan investasi, dia bisa berubah menjadi harta perdagangan. Harta dagangan, berarti itu termasuk harta dagangan kita. Kita beli tanah tersebut, sengaja kita beli untuk dijual lagi kembali nanti. Kalau investasi wajib zakatnya, karena dia termasuk harta politik tijarah. Sama dengan kita membeli sepatu untuk dijual, jika jumlah harga sepatu itu nanti semuanya sudah sampai 1 nisab, maka dia wajib juga. Nah, sama dengan sepatu. Jadi harta dagangan jadi harta dagangan jadi sama seperti kita. Ini kita punya rumah 2, sementara kebutuhannya 1. ya. Yang 1 lagi berarti kita. Dia begini. Ya, kalau dia merupakan apa namanya? Jadi harta. Kan di luar kebutuhan itu. Ya, jadi begini. Yang diputar itu kan bukan rumahnya. Gitu ya. Kita rumah itu mungkin sewa. Iya, jadi begini. Beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan memang tanah itu diputar. Memang tanah itu betul yang dijadikan harta dagangannya. Kalau ini tidak. Kalau rumah itu dia bukan harta yang diputar. Bukan itu yang kita jual beli atau apa gitu. Tapi dia merupakan modal yang kita pakai sebagai sarana berdagang. Sarana untuk. Maka yang dihitung adalah penghasilan dari rumah, dari hasil sewa tersebut. Jadi kalau menurut syarat tadi itu wajib tadinya. Karena kan di luar kebutuhan. Iya, tapi begini. Jadi kan dia termasuk harta perdagangan ya. Harta dagangan itu yang wajib dikeluarkan adalah yang di luar dari modal utama. Apa maksudnya modal utama? Yaitu sarana yang kita pakai, sarana yang dipakai untuk berdagang itu tidak wajib zakat. Contoh misalnya, kalau kita berdagang kita kan punya lemari, tokonya misalnya. Tokonya itu tidak wajib, tidak dihitung. Kemudian juga lemarinya, kemudian lampu-lampunya, jadi semuanya kan toko kita harus isinya lah. Termasuk kendaraan yang digunakan untuk mengantar barang tersebut, itu tidak dihitung jadi kita ingin bayar zakat. Kenapa tidak dihitung? Karena dia merupakan sebagai sarana utama untuk berdagang. Jadi itu mana? Yang isinya, yang bahan-bahan yang untuk berdagang itu yang kita jual belikan. Kalau kita jual sepatu, kalau kita jual bajunya yang dihitung semuanya. Kalau kita jual buku sekolah, alat sekolah, nah alat itu semuanya di. Cara menghitungnya nanti ada orang auditor, dihitung dari ditakar berapa total kata tersebut. Nah sampai 85 gram atau sampai sebesar wajib keluar. Jadi yang tokonya, kemudian harga lemarinya atau etalase-nya, kemudian lampu-lampunya, kemudian semua peralatan termasuk transportasi, motor, mobilnya itu tidak termasuk dihitung
bagian dari kebutuhannya. Misalnya, kalau seperti itu nanti kita hitung rugi, nanti rugi penjual itu, rugi pedagang nanti kan. Mungkin lagi satu masalah bahan juga. Misalnya kita punya anak 4, jadi kita awalnya beli tanah itu mungkin untuk anak-anak satu lagi 4 kan. Itu niat awal kita, bukan untuk ditakar atau diperdagangkan. Ternyata pas 5 tahun atau 6 tahun ke depan, awalnya kita beli tanah itu hanya 100.000 per meter, 2 juta semeter. Ini bagus juga nih untuk diperdagangkan. Pas itu kita perdagangkan, apakah niat awal diambil apa niat kedua kan? Ya, pertama begini. Sebenarnya harta tersebut, tanah ini aslinya dia tidak bukan tanahnya yang dihitung, tapi hasil penjualannya. Ya, hasil penjualannya. Jadi ketika kita misalkan bukan tanahnya, ketika tanahnya belum terjual maka tidak wajib. Nah, ketika kita misalkan beli tanah, beli tanah misalkan sekarang ini, kemudian kita niatkan untuk diperdagangkan. Jadi kita setelah dia terjual, nah kita pas bulan kita menjual itu ada sampai tanggal wajib kita perdagangkan. Nah, pada saat dia terjual itulah dan pas kita tanggal wajib itu untuk rasakan itu wajib dibayarkan. Tapi ketika kita masih menentukan, nah tidak wajib. Tidak dihitung. Nah, setelah terjual ya. Jadi kalau dia misalkan tanah itu tersebut terus menerus seperti tidak wajib ya. Ya. Ya kalau itu terus menerus ya. Misalkan dia selama kalau misalnya 10 tahun tidak terjual. 10 tahun tidak terjual. Apakah di tahun kalau dihitung kan harganya bisa lebih sejenis soal kan? Tapi sudah 10 tahun tidak terjual. Berarti belum wajib ya dia katakan. Karena dia tidak berkembang. Bukan tidak berkembang. Beda dengan kalau dulu zaman Rasulullah yang dibedakan itu adalah emas perak saja. Karena dia yang berkembang itu kan yang bisa berkembang itu adalah yang bisa langsung keluarkan di harta tersebut. Kalau zaman sekarang maka masuk di situ rupiah, dolar, emas apa tadi ya, rupiah emas tadi kan. Masuk juga misalkan Riyal Saudi, mata uang itu masuk dikiaskan kepada emas. Kalau dana lembaga apakah tadi kata bisa masjid nih saldonya sampai 50 juta, apakah ada zakatnya? Ada. Dan kalau saldo 500 juta ini digunakan mungkin ada 30% oleh pihak pengurus untuk investasi untuk kemajuan masjid, apakah itu diizinkan gimana kan? Tidak wajib. Semua harta yang digunakan untuk ranah sosial, baik masjid ataupun misalkan lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat kita, misalkan lembaga zakat dan seterusnya, maka itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi selama dia diperuntukkan untuk fakir miskin, orang yang membutuhkan, gitu ya, atau kebutuhan pabrik misalkan, itu tidak wajib. Jadi kalau ada satu masjid 100 juta, kalau saldo masjid itu diputarkan oleh pihak pengurus, itu gimana hukumnya? Ini tergantung ya. Uang di masjid ini kan di luar uang zakatnya. Itu tergantung kesepakatan pengurus. Tergantung kesepakatan pengurus. Secara fikih dia tidak masalah sedikit terlalu sekarang dulu. Ya, dibahas. Ini perlu namanya muazanah, ditimbang-timbang maslahat dan mafsadatnya. Ya, kalau seandainya tidak akan berisiko besar, ya itu akan menguntungkan bisa saja ini. Selama itu bukan harta zakat sebenarnya. Kalau harta zakat tidak boleh diinvestasikan. Ada dia duit. Kita lari ke yang itu kan tidak dibuka. Ya. Berapa juga? Ya, kalau dibawa ke sana tadi tidak masuk dari kita. Ya. Oke, dia pertanyaan terakhir ini bukan berkaitan dengan itu. Ini di luar konteks zakat. Boleh tidak menginvestasikan uang masjid? Nah, sudah bisa punya? Baik, barangkali
masih ada waktu lagi kita bahas. Mohon maaf kalau